Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Adik-adik, perkenalkan, nama kakak itu kakak Rangga. Jadi kakak di sini menggantikan Pak Hendra. Kebetulan karena Pak Hendra sekarang sedang berpergian, sedang izin keluar. Jadi kakak ya yang mengganti. Teman-teman udah kenal kan dengan kakak tadi siapa? Oke, ini dari kelas 7B ya? Ya. Kakak boleh minta tolong sebelum kita mulai pelajaran ini, kita doa dulu ya. Di sini kakaknya siapa? Saya Pak. Boleh? Siapa? Arif Pak. Arif, boleh Arif. Silakan pimpin doa. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa mengenai kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, adik-adik, kakak absen dulu ya. Ya, kenal dengan adik-adik semua. Iya Pak. Arif Nur Hidayat, Ini Pak. Rahman Farologi, Hadir Pak. Fakih Nur Fadila, Hadir Pak. Rangga Kurnia, Hadir Pak. Hadid Mas Pulo, Hadir Pak. ada Yoes. Hadir Pak. Ini kan nama kamu Yoes ya? Betul Pak. Dibacanya apa? Yus. Yus. Hadir semua ya? Hadir Pak. Kan kakak sekarang udah kenal ya dengan kalian semua. Ini kalian kan habis liburan ya, libur semester. Iya betul Pak. Kalian masih ini gak sih? Masih lesu gak sih? Masih, Setelah Pak. liburan kemarin? Masih. Soalnya kakak kalian nih, tampang-tampang kalian nih masih membutuhkan liburan semua nih. Iya. Bagaimana kalau kita sebelum mulai pelajaran ini kita ice breaking dulu? Boleh Pak. Kakak ke depan ya. Iya Pak. Jadi kakak itu punya ice breaking, punya permainan. Dimana kan kita belajar bahasa Indonesia ya. Kakak ini nggak mau jauh-jauh dari pelajaran kita. Nah kakak ini pengen ada permainan yang namanya cocokan kata. Nah, nama permainannya ini cocokan kata. Jadi kakak tulis dulu ya semuanya. Asam Jawa. Itu. Nah, jadi di sini itu ada 4 kata. Nah, kira-kira dari adik-adik sendiri, kalau asam itu masuknya kemana? Ke sakit atau rasa? Rasa. Nah, kalau asma, masuknya ke sakit. Nah, jadi kita sepakati ya, kalau asam itu ke rasa, kalau asma itu ke sakit. Nah, kalau kakak bilang asam, adik-adik jawab rasa. Kalau kakak bilang asma, adik-adik jawab Sakit. Kita coba ya. Sakit. Belum. Dulu ya. Asam, Rasa. sakit, Asma. rasa, Asam. sakit, Asma. asma, Sakit. Nah, adik-adik udah pada ini ya, udah pada Pintar. tanggap ya, udah pada energinya udah pada di sini semua. Tadi kan kakak lihat adik-adik tuh masih lesu semua. Pikirannya masih liburan. Top diamond Pak. Kita di sini mau belajar apa
sepakat itu di bab pertama itu kita bakal membahas tentang teks deskripsi. Nah, jadi tantangan tulis capaian pembelajarannya dulu ya. Yang belakang nggak kelihatan? habis Pak. Ini ya, samar-samar ya? Iya Pak. Sebenarnya ada dulu ya. Nah, udah. Udah Pak. Nah, jadi pada materi teks deskripsi ini, peserta didik mampu memahami pengertian teks deskripsi, ciri-ciri, dan struktur dari teks deskripsi. Nah, sebenarnya di sini kakak itu ingin menambahkan ya, dalam capaian pembelajaran ini kalian itu dapat menulis teks deskripsi sesuai dengan struktur teks deskripsi yang kakak jelaskan nanti. Itu nanti aja pertemuan selanjutnya. Gimana nek adik-adik, boleh ditulis dulu biar adik-adik tahu. Udah semua? Sudah Pak. Udah. Papa hapus aja ya. Iya Pak. Pengertian teks deskripsi. Di sini adik-adik ada yang tahu dengan teks deskripsi atau deskripsi? Belum Pak. Belum pada tahu ya. Jadi deskripsi, kata deskripsi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu artinya gambarkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, teks deskripsi itu artinya menggambarkan, menjelaskan, memaparkan sesuatu hal. Nah, jadi dalam teks deskripsi, tentunya teks deskripsi itu adalah sebuah teks yang menggambarkan, menjelaskan, dan memaparkan isi teks, ya, isi suatu hal. Jadi bisa apa saja. Gimana? Adik-adik udah pada tahu pengertian teks deskripsi? Tahu Pak. Cuma tahu Pak. Ada yang ingin bertanya sebelum kita lanjut ke ciri-ciri teks deskripsi? Cukup Pak. Cukup ya. Silakan ditulis dulu kalau adik-adik mau menulis. Udah ya? Oke, kakak lanjut ya.
Jadi ciri-ciri teks deskripsi itu ada 3. Yang pertama itu berdasarkan tujuan. Berdasarkan tujuan. Apa sih berdasarkan tujuan itu? Kira-kira adik-adik ada yang tahu nggak ciri-ciri teks deskripsi yang berdasarkan tujuan? Udah tahu Pak. Belum tahu ya. Jadi berdasarkan tujuan ini, jadi teks deskripsi itu mempunyai ciri-ciri yang mana ciri-ciri ini bertujuan untuk menggambarkan, menjelaskan, atau memaparkan sesuatu. Itu bisa berupa benda, hewan, atau lingkungan sekitar. Udah tahu ya berdasarkan tujuan adik-adik? Apa? Lalu selanjutnya berdasarkan topik. Apa sih berdasarkan topik itu? Apakah adik-adik ada yang tahu? Belum tahu Pak. Belum tahu ya. Jadi berdasarkan topik itu adalah teks deskripsi mempunyai ciri-ciri yang membahas terkait sesuatu hal yang khusus. Jadi berdasarkan topik ini, ciri-ciri teks deskripsi itu membahas terkait sesuatu yang khusus, sifatnya individual. Lalu berdasarkan isi. Adik-adik ada yang tahu berdasarkan isi? Udah tahu Pak. Nah, berdasarkan isi ini adalah ciri-ciri teks deskripsi yang menggambarkan sesuatu. Jadi misalkan yang awal itu kan tadi tujuannya memaparkan sesuatu, terus selanjutnya itu topik. Topik itu membahas sesuatu yang khusus. Nah, di dalam isi ini berdasarkan isi ini, jadi si teks deskripsi ini dipaparkan dengan menjelaskan sesuatu itu kayak gimana sih, sesuatu itu isinya apa aja. Jadi misalkan adik-adik menjelaskan buah durian. Nah, buah durian itu gimana sih, apa aja, baunya kayak gimana, bentuknya kayak gimana, terus warnanya apa gitu ya. Gimana adik-adik ciri-ciri teks deskripsi, ada yang mau ditanyakan? Cukup Pak. Pak. Kita lanjut selanjutnya. Nah, jadi di dalam struktur teks deskripsi itu yang pertama ada judul, kalimat topik, isi, lalu penutup. Di dalam judul itu adik-adik tahu nggak apa sih judul dalam teks deskripsi itu? Nah, judulnya Judul, nah betul, ada judulnya. Jadi teks deskripsi itu ada judulnya. Untuk nanti adik-adik menulis teks deskripsi itu pasti adik-adik membutuhkan judul terlebih dahulu. Misalkan judulnya sekolahku. Nah, ini judul teks deskripsi yang adik-adik nanti akan buat. Lalu selanjutnya ada kalimat topik. Apa sih kalimat topik itu? Adik-adik ada yang tahu kalimat topik? Nah, betul, kalimat utama. Jadi di kalimat topik itu nanti adik-adik kan di sini udah ada judul. Lalu kalimat topik yang kedua. Kalimat topik itu berisi tentang kalimat yang menyatakan pembuka. Jadi di dalam kalimat topik itu nanti adik-adik menjelaskan secara awal ya, secara umum. Jadi adik-adik menjelaskan sesuatu yang akan dideskripsikan itu secara umum. Jadi misalkan di sini judulnya sekolahku. Nah, adik-adik di sini akan menjelaskan di sini judulnya sekolahku. Lalu
di kalimat topik itu adik-adik pasti akan berisi seperti bersihnya sekolahku. Nah, lalu selanjutnya itu nanti akan dijelaskan di yang ketiga, isi. Adik-adik, ada yang tahu isi teks deskripsi? Ada yang tahu? Kata Pak. Ada. Oke, isi teks deskripsi itu menyangkut bagian yang dijelaskan. Nah, dalam isi teks deskripsi ini menyangkut kalimat topik yang dijelaskan dari awal, itu nanti adik-adik akan melanjutkan. Jadi ini tuh bagian isinya. Nah kan, di sini bersihnya sekolahku. Lalu adik-adik menjelaskan lalu bersihnya sekolahku. Lalu di isinya itu banyaknya pepohonan yang rindang. Terus selanjutnya itu yang disebut yang dinamakan isi. Lalu selanjutnya penutup. Nah, di penutup ini adik-adik nanti akan sudah menggambarkan semuanya. Nanti adik-adik menutup teks deskripsi itu sendiri. Nah, cukup sekiannya pemaparan dari Bapak. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada Pak, cukup Pak. Cukup, udah ngerti semua. Nanti Pak. Baik, jika tidak ada yang ingin ditanyakan, Bapak akan kakak akan membagikan kalian tugas ya. Nah, tugasnya ini menyangkut nanti kita pertemuan yang selanjutnya. Nanti adik-adik membuat teks deskripsi tentang lingkungan sekitar. Nah kan tadi kalau udah menjelasin ya struktur teks deskripsi, nanti adik-adik kerjain sesuai struktur yang tadi kakak jelasin ya. Iya Pak. Tentang apa tadi? Teks deskriptif. Teks deskriptif. Tentang lingkungan sekitar. Ingat rumah ya, Dek. Maka Iya. Nanti tanya Kak. Ya. lapar. Oke. Cukup sekian pemaparan materi dari kakak. Kakak kurang lebihnya mohon maaf ya. Kalau ada kalimat yang menyinggung adik-adik, adik-adik maafkan ya. Oke. Sampai ketemu di pertemuan minggu depan ya. Salamin kakak ya ke keluarga adik-adik sekalian di rumah. Ya. Dadah. 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 Udah.